Kembali lagi kita mau beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan di Sekolah Minggu GKPI Tambun. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau apa ya, Kak Melani? Kita mau bernyanyi dulu kali ya, Kak? Oke, boleh. Bernyanyi dulu. Lagu pembuka yang pertama. Lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita undang makin berdiri adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kak Melani, tahu nggak sih tanggal 17 itu hari apa ya? Kayaknya Hari Kemerdekaan Indonesia deh, Kak Vera. Hari Senin, Kak Melani. Oh iya ya, hari Senin ya? Iya benar-benar Kak Melani. Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia itu hari apa sih Kak? Maksudnya kemerdekaan Indonesia maksudnya gimana sih? Hari Kemerdekaan Indonesia itu hari di mana bangsa Indonesia kita itu memperingati berapa yuk Kak?
Keberapa ya? Tahu nggak Dede keberapa? Kayaknya ke 75 tahun deh. Nah, hari Senin besok ini, bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun yang ke-75 tahun. 75. Jadi awal kali Indonesia merdeka itu tahun 1945. Benar tidak Kak Melani? Betul banget. 1945 sampai sekarang 2020. Nah, kita akan memperingati juga nggak Kak Melani tanggal 17? Ya iya dong. Ya, tunggu ya. Nanti kita akan ibadah. Tunggu kabarnya aja kali ya. Iya, benar. Nah, sekarang kita mau kembali bernyanyi lagu kedua. Lagu apa Kak Melani? Saya bukan pasukan berjalan. Oke. Saya bukan stop. Pakai gerakannya dong Kak Melani. Iya Jangan dong. kaku kayak gitu. Ya, ayo. Ya, kita mau bernyanyi bersama-sama sambil menari ya adik-adik. Ayo Bang Ado. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Kembali, Kak. laskar Kristus. Siap, gerak. Dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, kita punya lagu lagi ya Kak ya. Lagu apa ya Kak? Yang ketiga? Lagu yang ketiga itu kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Terutama ini Kak, bentar Bang Ado. Nih, apa namanya? Tadi kan sudah dibahas tuh Kak, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Nah, menurut Kakak pahlawan itu apa sih? Pahlawan itu adalah sosok yang rela berjuang, Lalu, rela berkorban. Apalagi ya Kak? Pahlawan itu apa ya Kak? mempunyai sikap berani, Betul. kuat. Hmm. Nah, kalau pahlawan di masa pandemi ini siapa sih Kak kira-kira? Pahlawan di masa pandemi ini ada dokter, Ya, ada bisa. perawat, Ya. terus ada juga polisi, ada juga banyak deh pokoknya pahlawan di masa pandemi ini. Nah, tahu nggak Kak, yang pertama harusnya itu Kakak menyebutkan yang pertama kali pahlawan di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Oh Kak. iya, lupa. Masa Kakak sebutkan dokter? Iya, kalau lupa, tidak, lupa. iya kalau Maaf ya adik-adik. kalau bukan Tuhan Yesus yang menciptakan dokter itu tidak ada dokter Kak. Ya kan Kak? Nah, yuk kita mau bernyanyi kembali. Kita mau bernyanyi apa? Dalam Nama nama Yesus ada kemenangan. Oke Kak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, aduh dikalahkan. Oke, ya kan benar Kak. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Lupa, berarti lupa. segala penyakit, segala Musibah, musibah itu kalau sudah kita serahkan sama Tuhan Yesus, semuanya hilang, semuanya sembuh. kita doakan ya supaya Indonesia kembali sehat, kembali pulih. Amin. Oke, kita mau apa ya Kak? Pengakuan iman Pengakuan rasuli iman ya. rasuli. Mumpung adik-adik juga masih pada berdiri kan kali ini. Kak? Ya, masih
pada berdiri ya. Oh iya, masih pada berdiri. Yuk kita pengakuan iman rasuli. Kakak, pengakuan iman rasuli atau hukum Tuhan terlebih dahulu? Pengakuan iman Rasul aja langsung aku. Oke, pengakuan iman rasuli kita masih tetap dalam berdiri, posisi berdiri. Ya, kita Mau pengakuan iman Rasuli, berdirinya yang tegap, jangan pegang apa-apa. Yuk kita memulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Oke Bang Ado, sekarang waktunya. Tunggu Kak, masa nggak disuruh duduk adik-adiknya? Oh iya. Yuk silakan duduk adik-adik. Ya, kita kembali mau bernyanyi lagu Apa ya Kak? lagu apa deh? Lagu Ya Kak, tadi kan kita sudah mendengarkan sudah bernyanyi, sudah melakukan gerakan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk firman Kak. Sebelum kita firman, kita mau persiapkan bernyanyi. semuanya Iya. dan kita mau bernyanyi ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu Ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab lalu ku baca. Strek strek strek. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Strek strek strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Ulang kali lagi ya Kak. Yo. Ya. Lalu ku baca. Strek, strek, strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya, apalagi Kak? Buku kalau bisa. Kalau bisa, Alat tulis. alat tulis. Dan Dan siapin hati yang, sebenarnya ya, adik-adik. yang terutama adalah siapkan hati dan pikiran kalian. Oke, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam sikap mau berdoa ya kali ya Kak. Ya. Shalom adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, terutama Alkitabnya diletakkan di paha kalian masing-masing. Oke, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami, sucikanlah kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa telah bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman pada hari ini, kakak punya satu lagu. Kita bisa nyanyikan bersama-sama ya. Ayo Bang Ado.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi Bang Ado. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kakak akan jelaskan kenapa sih awal sebelum firman kita harus bernyanyi itu. Kita mau membuka firman Tuhan kita terlebih dahulu. Natsnya dari Zefanya 3 ayat 17. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Zefanya 3 ayat 17 dengan judul perikop janji keselamatan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, di sini kenapa tadi pendahuluannya kita bernyanyi? Karena berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini. Apa ya? Sebelumnya kakak mau tanya, lagu apakah yang tadi kita nyanyikan? Mungkin sebagian dari kalian mengetahui judul lagunya ya. Kakak beritahu ya, lagunya itu judulnya Hari Kemerdekaan. Apakah kalian tahu bahwa sebentar lagi kita akan memperingati hari besar negara Indonesia? Hari apakah itu? Nah, tanggal 17 Agustus yang nanti kita akan peringati Hari Kemerdekaan Indonesia, HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau Dirgahayu Indonesia. Nah, pada saat itu kita bersama-sama akan merayakannya. Nah, firman kali ini kita akan membahas pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, dari kalian masing-masing pasti tahu apa sih artinya pahlawan buat kalian, apa sih fungsinya ataupun pahlawan itu buat kalian itu artinya apa dari dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, pahlawan zaman dahulu itu berperang melawan penjajah, berperang melawan negara-negara yang lain. Tahukah kalian bahwa Indonesia banyak sekali yang bahwa negara Indonesia ini banyak sekali yang menginginkan runtuh, bahkan banyak sekali yang menginginkan isi di dalam Indonesia ini ingin diambil. Contohnya saja sumber daya alamnya. Ya, Indonesia, tahukah kalian kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya. Negara yang kaya, yang pertama kayak sumber daya alamnya. Terdapat banyak rempah-rempah ya, banyak sekali tumbuhan atau tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan. Seperti itu. Yang kedua, wilayah perairan 2/3 Indonesia adalah lautan. Jadi
perairan tersebut ataupun lautan tersebut menjadi jalur perdagangan, bisa menjadi jalur perdagangan dan pelayaran buat, negara-negara yang lain juga bisa menikmati. Nah, yang ketiga, banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di Indonesia. Nah, dari beberapa hal tersebut, makanya banyak sekali negara-negara yang menginginkan Indonesia, yang menginginkan kebudayaan Indonesia, ya. Di berita seringkali kita mendengarkan banyak sekali negara-negara yang ingin mencontoh ataupun ingin menjadi apa namanya, ingin menjadi, sama seperti kita, seperti itu ya. Terus pada zaman dahulu, mereka disebut pahlawan itu dikarenakan mereka sudah berperang melawan, negara-negara asing. Contohnya yang pertama itu, negara Belanda, 3,5 abad kita dijajah oleh negara Belanda. Negara Jepang, 3,5 tahun kita dijajah oleh negara Jepang. Nah, seperti itu ya. Nah, sikap teladan dari pahlawan tersebut adalah yang pertama, rasa patriotisme. Apa sih patriotisme? Nah, patriotisme itu siap dan sedia rela berkorban. Nah, yang kedua, tekad yang kuat. Nah, yang ketiga, berani. Yang keempat, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Nah, itu sifat ataupun sikap teladan yang bisa kita contoh dari pahlawan zaman dahulu. Nah, zaman sekarang, apakah kita harus berperang supaya disebut dengan pahlawan? Tidak kan? Nah, kalau zaman sekarang contohnya, yang bisa kita, yang bisa kita, yang bisa kita syukuri bahwa, negara Indonesia ini sudah merdeka yang pertama dengan cara membanggakan negara Indonesia, yaitu mengikuti perlombaan seperti itu. Ataupun, di dalam pandemi ini ya mengikuti, protokol kesehatan. Ya, yang pertama protokol kesehatan, memakai masker ataupun, jaga jarak di antara, teman-teman kalian kalau misalnya sedang bermain. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan, tubuh kita masing-masing ya. Jadi setelah keluar dari rumah, diusahakan kalian mandi terlebih dahulu sebelum, kalian melakukan suatu kegiatan. Nah, kalian tahukah bahwa Indonesia merdeka itu sudah 75 tahun? Karena, Pak Soekarno menetapkan Indonesia itu dari tahun 1945, 17 Agustus 1945. Sekarang kan 2020. Jadi sudah dihitung Indonesia itu merdeka 75 tahun, seperti itu ya. Jadi, yang diinginkan di dalam firman Tuhan ini yaitu supaya kita menjadi seorang pahlawan, yaitu rela berkorban, yaitu sikap patriotisme tadi, terus pantang menyerah ya di dalam masa pandemi ini ya contohnya ya. Dilarang keluar, ya memang harus tinggal di rumah saja, tidak tidak boleh merasakan bosan. Memang sih ada kalanya kita bosan, tapi, supaya kita tidak kalah dengan, pandemi ini, dengan, virus corona ini, sebaiknya kita menuruti, protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu ya adik-adik ya. Dan juga jangan lupa, terus berdoa supaya, eee, virus corona ini segera berakhir, supaya kalian bisa, ke sekolah lagi, kembali ke sekolah lagi, bisa bermain dengan teman-temannya, bisa, melakukan apapun bersama dengan teman-teman kalian, bisa jalan-jalan dengan, keluarga kalian. Nah, ya, jadi di rumah tetap di rumah melakukan apapun yang kalian mau. Yang jelas kalian harus berada di rumah, seperti itu ya. Kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya, virus corona ini dapat, segera berakhir. Oke adik-adik?
Sampai sedemikian jauh firman Tuhan kita, semoga firman ini dapat menjadi pedoman buat kalian masing-masing. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kalian. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu pada hari ini ya Tuhan dapat menguatkan kami di dalam pandemi ini ya Bapa. Ya Tuhan, banyak sekali yang kami rasakan ya Tuhan, terutama rasa bosan berada di rumah terus ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah pandemi ini ya Tuhan dapat segera berakhir ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga kesehatan kami, supaya kami dapat menjaga kebersihan diri kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin melanjutkan ibadah kami ini, berkatilah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa telah bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat-Nya, berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.